Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-30. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan buatmu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Coba sekarang saya meminta kita untuk memejamkan mata kita, menutup mata kita sesaat. Apa yang bisa kita lihat? Tidak ada, hanya kegelapan. Bayangkan kalau kita adalah orang yang buta, tidak bisa melihat indahnya alam, manisnya senyuman, siang yang terang, dan malam yang gelap. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Ia telah memberikan kita mata yang normal, sehingga kita bisa melihat. Dan marilah kita juga berdoa kepada Tuhan untuk mereka yang tidak dapat melihat karena dari lahir maupun karena kecelakaan. Semoga mereka juga dapat merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Kita mungkin pernah mendapat ucapan atau suara dari orang lain. Untuk apa kamu pergi misa? Untuk apa kamu berdoa kepada Tuhan? Berdoa rosario, sharing kitab suci, novena, dan doa-doa yang lainnya. Toh, Tuhan tidak menjawab juga doa-doamu. Tuhan tidak mendengar juga keluh kesahmu. Bahkan, Tuhan itu tidak ada. Jadi untuk apa kamu berdoa? Untuk apa kamu buang-buang waktu? Jadi berhentilah membuang-buang waktu. Berhentilah mengolah imanmu. Lebih baik kamu menggunakan waktu-waktu itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
Kalimat-kalimat ini tentu kita sering dengar dari sahabat, rekan kerja, dan bahkan dari anak-anak, dari pasangan hidup kita. Hal ini bisa terjadi karena mereka mungkin dulu pernah berdoa, namun tidak kunjung terjawab doa-doa mereka. Maka kemudian mereka menyerah karena Tuhan tidak merespon harapan mereka. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menggambarkan bagaimana Bartimeus terus berseru kepada Yesus yang lewat. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Namun seolah-olah Yesus tidak mendengar seruannya. Teriakannya yang seolah-olah Yesus tidak menggubrisnya. Dan bahkan ada orang yang kemudian menegur dia, meminta dia untuk sebaiknya diam. Bartimeus tidak menggubris larangan-larangan atau kata-kata mereka untuk berhenti berseru, berhenti memohon. Dia terus berseru dan bahkan semakin keras dia berseru, semakin keras dia berteriak. Teriakannya yang berulang-ulang dan semakin keras itu kemudian didengar oleh Yesus. Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu? Bartimeus kemudian meminta untuk dapat melihat. Yesus kemudian menjawab, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup kita, orang mungkin melarang kita untuk berseru dan berdoa terus-menerus. Lihatlah contoh Bartimeus dalam kisah Injil hari ini. Semakin ia dilarang, semakin keras ia berseru. Kita pun jangan berhenti berseru ketika kelihatan seperti Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Kita jangan berhenti walaupun ajakan dan bisikan dari sesama yang menyuruh kita untuk tidak datang ke gereja dan berhenti berdoa. Dan bahkan mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada, makanya dia tidak menjawab doa-doa. Apalagi kalau kita sampai berpaling dari Tuhan. Jika kita mempunyai keyakinan dan iman yang kuat, iman yang besar seperti Bartimeus, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada kita. Seperti yang ia tunjukkan kepada Bartimeus. Mujizat dan jawaban Tuhan mungkin tidak seindah yang kita harapkan. Namun jawaban Tuhan terbaik bagi kita. Maka mari, saudara-saudariku, teruslah membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Segala usaha, niat baik dan pelayananmu senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.